negara kita. Negara kita namanya negara apa? Indonesia. Hari ini kita mau merayakan ulang tahun bangsa Indonesia yang keberapa? 77, pintar. Ayo kita bersyukur, berterima kasih loh Tuhan. Negaraku sudah umur 77, semua karena kemurahan Tuhan. Amin, karena kebaikan Tuhan. Bangsa kita umur berapa? 77. Siapa yang siap untuk bersyukur kepada Tuhan? Yes, ayo yang siap bangkit berdiri. 1, 2, 3. Oke. Kita nyanyikan pujian ini ya, suaranya yang kenceng. Nyanyi buat Tuhan, kasih suara yang terbaik. Oke?
katakan selamanya kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hebat. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang jadi pembela kami, Tuhan yang memerdekakan kami. Terima kasih untuk hari ini. Kalau kami ada berkumpul bersama-sama, semua karena kehebatan Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih, merayakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Mari Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak yang percaya katakan amin. Ayo sebelum kita memuji Tuhan, siapa yang percaya Tuhan Yesus itu cinta semua kita? Walaupun kulit kita hitam, Tuhan Yesus cinta enggak sama kita? Cinta. Kalau kulit kita putih, Tuhan Yesus cinta enggak sama kita? Cinta. Kalau kulit kita ini coklat, Tuhan Yesus cinta enggak sama kita? Cinta. Ayo dilihat kanan kirinya. Walaupun kamu agak coklat-coklat gitu ya, kamu ini dicinta Tuhan. Walaupun kamu ini putih gitu, kamu dicinta tuh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus juga cinta sama Grisel ya. Karena Tuhan Yesus cinta sama kita, kita dimerdekakan. Amin. Ayo semuanya, pasukan Kristus. Siap. Loh, ya siap ini. Pasukan Kristus. Siap. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya. Nah, anak-anak semua dicinta Tuhan. Kamu tahu Indonesia juga dicinta Tuhan enggak? Iya, Indonesia itu pulaunya ada buahnya, betul? Siapa yang tahu Indonesia punya pulau apa saja? Ayo misalnya, kakak punya hadiah. Indonesia punya pulau apa saja? Satu maju sini. Sini. Siapa yang mau maju ke sini? Ayo sini. Loh, kok banyak? Ayo sini. Loh, kok banyak? Ya. Sini. Enggak boleh sama ya. Perhatikan temanmu. Enggak boleh sama loh ya, enggak boleh sama. Siapa dulu? Pulau apa? Jawa. Pulau Jawa, betul? Ini tak kasih hadiah. Sini. Ini tongkat ajaib, nanti tak kasih tahu caranya. Ke sana. Siapa lagi yang tahu pulau apa saja? Papua. Pulau Papua, betul? Betul. Ding. Ayo sini. Pulau apa? Bali lah. Pulau Bali lah katanya ya. Pulau Bali, betul. Nah, ayo sini. Yang Pulau apa? Sumatera. Pulau Sumatera, betul? Betul. Ayo sini. Pulau apa lagi? Dadah. Sini. Pulau apa? Sulawesi. Pulau Sulawesi, betul. Pulau apa? Jawa Tengah. Jawa sudah. Oh, Jawa Tengah, Jawa Timur itu Pulau Jawa. Ayo, sini. Pulau apa? Papua. Madura? Iya. Madura betul ya? Tuh. Ayo sini nih. Ani mau jawab? Oh enggak. Ayo, pulau apa? Cepetan. Pulau apa? Sulawesi. Sulawesi sudah. Ayo. Belum?
Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu Pulau Jawa. Sudah, ayo. Pulau apa lagi? Maluku. Maluku. Pintar Maluku. Pulau apa lagi? Pulau apa? Surabaya. Pulau Surabaya itu enggak ada. Pulau Surabaya enggak ada. Ya. Pulau apa? Pulau apa? Pulau Bali. Pulau Bali sudah. Pulau Indonesia. Pulau Indonesia. Oh, Pulau Indonesia banyak. Sana, udah dapat ya. Olive, pulau apa? Jakarta. Jakarta. Pulau Jakarta tidak ada. Ada lagi yang mau pulau apa? Sumatera. Pulau Sumatera, betul. Pulau apa? Oh, tadi sudah. Tidak boleh kalau sudah. Sudah? Sudah? Ya? Oh, tidak boleh. Ya? Sudah? Sudah? Tidak ada lagi? Kalimantan. Oh ya, Kalimantan, betul ya. Pulau Kalimantan. Oke, sudah? Pulau apa? Kalimantan. Oh, Kalimantan sudah. Pulau apa? Pulau Komodo. Pulau Komodo boleh enggak? Pulau Komodo boleh enggak? Boleh ya? Oh, boleh, boleh. Pulau Komodo. Pulau Komodo ya. Pulau apa? Kita. Apa? Oh, Nusa Tenggara Timur. Kamu pulau apa? Sulawesi sudah? Pulau apa lagi? Sudah, Pulau Sumatera. Karimun Jawa. Karimun Jawa itu pulau ya? Iya ya, pulau ya. Oh, pulau. Wah, kakaknya ini. Sip. Pulau apa? Pulau apa? Isengeka. Tani. Namanya Isengeka Tani Aco. Apa ini ya? Oh, bukan ya? Oh, bukan nih. Bukan nih. Sudah, ayo, stop guys. Sudah. Ayo. Ya, turun. Sudah ya. Kenapa? Iya. Ya. Turun. Sudah, ayo. Nanti lagi ya. Pulau Indonesia ada banyak. Ya, ada ribuan. Ya, nanti. Sudah, tadi Karimun Jawa sudah disebut. Ya. Indonesia punya banyak pulau, ya. Ayo kita semua nyanyi mengucapkan berkat. Tuhan cinta semua pulau di Indonesia. Amin. Amin adik-adik. Ayo bangkit berdiri. Tepuk tangan sama-sama yuk. Tuhan cinta semua pulau. Tuhan cinta semua pulau. Pulau di Indonesia sebutkan. Sumatera, Jawa dan Bali semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua pulau di dunia. Yesus cinta semua pulau. Semua pulau di dunia. Pulau apa lagi? Sumatera, Jawa dan Bali. Stop. Apa lagi? Sumatera, Jawa, Bali, terus? Kalimantan, Sulawesi. Terus apa lagi? Sumatera sudah. Maluku dan Papua. Yesus cinta semua pulau di dunia. Haleluya. Ya. Ayo nanti tak ajari caranya. Wah, itu Davin sudah bisa tongkatnya. Ayo sekarang semua berdiri. Kita mau memproklamasikan. Wah, Indonesia bisa menang dari penjajah karena ada para pahlawan. Siapa pahlawan Indonesia? Siapa yang bisa sebutkan pahlawan di Indonesia? Bung Tomo, terus apa lagi? Siapa pahlawannya? Siapa? Raja Wali. Majapahit. Oh, Majapahit itu kerajaan. Pahlawan Indonesia siapa? Yang sudah perang. Hah? Soekarno.
betul. Siapa lagi? Siapa nama pahlawan di Indonesia? Hah, Kumat? Oh, Tengku Umar. Terus? Cut Nyadin, do banyak. Muhammad Hatta. Nah, yo kakak aja udah bisa. Siapa? Nama pahlawan di Indonesia? Sudirman. Papi. Oh, Patimura, betul. Banyak loh pahlawan di Indonesia. Mereka berjuang supaya bangsa kita merdeka. Tapi mereka semua sekarang sudah meninggal. Tapi kamu tak kasih tahu ya, sebenarnya kita juga punya superhero, jagoan. Jagoan kita itu enggak pernah mati. Siapa jagoan kita namanya? Kita juga punya jagoan. Kita juga punya pahlawan. Tapi tidak pernah mati. Siapa jagoan kita? Siapa jagoan kita? Ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Tangannya begini. Ayo bilang ya. Ayo berdiri semuanya. Jagoan kita Tuhan Yesus ya. Ya. Humpilah humpimlah. Yesus jagoanku. Humpilah humpimlah. Yesus pujaanku. Humpilah humpimlah. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang bisa melihat, yang lumpuh melihat. Humpilah humpimlah. Yesus jagoanku. Humpilah humpimlah. Yesus pujaanku. Humpilah humpimlah. Yesus. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat. Awas. Yang lumpuh melompat. Humpilah humpimlah. Yesus. Humpilah humpimlah. Yesus pujaanku. Humpilah humpimlah. Yesus. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Siapa? Ada dengar lagi. Dialah yang kencang. Oke, Dia jagoan hidup kita. Haleluya. Jadi silakan duduk. Sekarang kita mau dengar kisah. Wah, kisah apa? Kisah yang mendebarkan hati. Siap kamu? Ayo dadanya dipegangi. Supaya ada ininya enggak cedak gitu ya. Ini kisah yang mendebarkan. Siap? Siap. Siapa yang pernah tahu penjara? Ada yang tahu penjara? Tahu penjara? Apakah penjara itu menyenangkan? Menyenangkan atau enggak? Tidak menyenangkan. Jadi penjara itu seperti apa? Ada yang tahu? Oh, penjara itu seperti hotel, gitu? Tidak enak. Kalau di penjara itu terkurung, mau ngapa-ngapain enggak bisa. Terus kalau misalnya di penjara, aku mau jalan-jalan mau menikmati
keindahan alam. Gak bisa, hanya ada di dalam satu ruangan. Tetapi kalau di dalam penjara, pertanyaannya, apakah Tuhan juga ada di situ? Loh, Tuhan kok di penjara? Bukan Tuhannya yang di penjara. Tetapi dimanapun kita berada, ada Tuhan. Pengen tahu kisahnya? Siapa yang pengen tahu? Oh, enggak semuanya. Siapa yang pengen tahu? Enggak semuanya. Siapa yang pengen tahu? Wah, yang pengen tahu duduk yang baik. Kita lihat bersama ya. Oke? Kita lihat sama-sama ya. Ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah, karena mereka tidak lagi mendapat uang. Maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu, mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Kepala penjara menyiksa mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Kenapa mereka mau dimasukkan dalam penjara? Ada yang tahu? Tadi kisahnya? Kenapa? Tadi sudah tolongin orang loh. Ada orang tadi yang dia itu dimasuki roh jahat. Lalu Bapak Paulus nih bilang, dalam nama Yesus. Iblisnya langsung, dia jadi bebas. Kalau kita lihat teman kita merdeka, kalau kita lihat teman kita menang, bebas, harusnya happy atau sad ya? Harusnya happy, kok senang. Tetapi ada yang gak suka. Ternyata tuannya si perempuan tadi itu gak suka. Karena gak punya penghasilan lagi ya. Soalnya perempuan tadi itu dia adalah peramal. Nah, iblisnya sudah pergi. Si perempuan ini dia bebas, sudah merdeka. Tapi karena tuannya marah, lihat Bapak Paulus dan Silas diadukan, dilaporkan. Katanya dilaporkan tuh dituduh katanya mengacaukan kota. Setelah itu ditangkap, dibawa, bukan cuma dibawa, mau dimasukkan penjara, tapi disiksa duluan. Dan mereka dibawa ke penjara. Kalau mereka dibawa ke penjara, pilihannya mereka mau tetap setia sama Tuhan atau jadi kecewa sama Tuhan. Loh, kan sudah menolong orang lain, sudah membebaskan orang lain, kok di penjara? Kalau kalian jadi Bapak Paulus dan Silas, kira-kira ngomel sama Tuhan enggak ya? Enggak, kalau enggak ngomel berarti hebat. Kita lihat ya, apa pilihannya Bapak Paulus dan Silas? Apakah mereka ngomel, lu kok bisa masuk penjara gitu? Atau ada pilihan yang lain? Kita lihat bersama ya. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya,
dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka Bunuh diri. bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dulu, paus. Nah, tadi kepala penjara itu lihat, loh penjaranya kok terbuka, semua orang sudah kabur. Aduh, nanti aku ini kena hukuman ini. Tetapi waktu dia mau bunuh diri tadi, Pak Paulusnya bilang apa tadi? Jangan, stop, jangan bunuh diri, jangan celakakan dirimu. Dan Bapak tadi, aku harus bagaimana? Apa tadi katanya? Bagaimana cara menyelamatkan hidupnya? Nah betul, percayalah kepada Tuhan Yesus, kamu dan seisi rumahmu. Lalu dia mulai mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Dan waktu dia dengar firman, keluarganya juga diajak, ayo, dengar kebenaran firman. Dan mereka mendengar, bukan cuma dengar, tetapi hatinya pun terbuka. Oh, jadi gitu ya. Kalau kita mau selamat, kita harus lakukan firman ya. Dan mereka semua dari orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka jadi mengenal Tuhan. Dan mereka semua satu keluarga menerima Yesus. Bahkan mereka mau dibaptis. Nah, dari kisah ini, tadi Bapak Paulus dan Silas, mereka berdua di penjara. Di penjara tuh enggak enak. Enggak ada yang suka di penjara. Enggak bisa ngapa-ngapain. Sampai tadi kakinya diikat juga. Enggak bisa jalan-jalan. Tetapi mereka memilih untuk tetap percaya. Mereka tahu Tuhan itu sudah memerdekakan hidup mereka. Dan waktu di penjara mereka enggak kecewa sama Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik sekalipun mereka tetap percaya kepada Tuhan. Seperti bendera kita, bendera Indonesia apa warnanya? Baju yang kita pakai nih warna apa? Merah dan putih. Siapa yang tahu artinya merah? Apa artinya merah? Merah artinya berani. Putih artinya suci. Sama seperti itu. Bapak Paulus dan Silas, mereka berani. Meskipun keadaan gak baik, mereka tetap berani. Karena tahu ada Tuhan beserta mereka. Di dalam penjara pun ada Tuhan beserta dengan mereka. Dan mereka menjaga kesucian hatinya. Nggak kecewa, nggak ngomel-ngomel, nggak nyalahkan Tuhan. Tetapi tadi yang aduh nggak enak ya keadaannya. Tapi mereka mau ganti itu dengan tadi ngapain? Tadi ngapain itu di penjara? Nggak ngomel-ngomel tapi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang Pak Selvi mau tanya. Tadi waktu memuji Tuhan siapa yang tadi masih ada yang ngomong-ngomong sama teman, aduh aku tadi enggak memuji
memuji Tuhan. Sudah lewat satu lagu selanjutnya masih ngobrol. Lupa. Waktunya ke gereja untuk apa? Memuji Tuhan. Kenapa kok kita memuji Tuhan ya? Ya disuruh papa mama gitu. Tidak, kenapa kita memuji Tuhan? Supaya diberkati? Apakah Tuhan tidak kasih berkat kalau kita tidak memuji Tuhan? Bu, ya Tuhan selalu kasih berkat buat kita. Orang jahat pun juga diberkati sama Tuhan. Tapi kita nih perlu memuji Tuhan karena kita bersyukur. Hidup kita sudah ditebus. Tetapi pilihannya mau enggak hidupnya benar sesuai firman Tuhan. Seperti tadi Bapak Paulus dan Silas, mereka dalam keadaan yang enggak baik tetap memuji Tuhan. Dan yang paling penting mereka dibebaskan dan memberitakan firman supaya orang lain juga dimerdekakan. Wih, kalau lihat orang lain merdeka gitu ya, seneng enggak? Ah, kok merdeka sih gitu? Enggak ya? Temanku merdeka, happy. Bukan tambah, loh kok merdeka ya? Enggak. Tapi ayo kita juga seperti Bapak Paulus dan Silas. Ajak orang lain supaya beroleh kemerdekaan. Wah, coba dalam hitungan ketiga semua bilang merdeka, merdeka, merdeka gitu ya. Siap, tangannya dikepal dulu, siap-siap. Yang keras ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, kita harus jadi orang yang merdeka. Yuk kita lihat ayatnya. Firman Tuhan berkata apa? Dalam Yohanes 8 ayat 30. Stop, sampai situ dulu. Kembali ke sebelumnya. Oke. Ya, yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa yang mau merdeka? Wah, semua mau merdeka, kakak-kakak juga mau merdeka. Dalam firman Tuhan disebut, kalau kita tetap dalam firman Tuhan, kita akan tahu yang benar. Dan kita akan merdeka. Nah, merdeka. Merdeka. Yeay, tepuk tangan buat semua. Berarti yang mau merdeka harus apa tadi? Tetap di dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam terjemahan yang lain, oke? Tetap ayat firman Tuhan tetapi dalam terjemahan yang lain. Oke, kita baca bersama-sama ya. Stop. Oke. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku, maka kalian akan mengenal Allah yang benar. Dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Di situ disebut menurut. Siapa yang di rumah nurut sama mama papa? Beneran ini nurut? Nggak boleh makan permen ya? Ya kok nggak boleh? Nggak apa-apa lah 1. Apakah itu nurut? Nggak. Di sini semua nurut-nurut ya. Anak Joyful Kids semuanya nurut-nurut ya. Nah, nurut sama papa mama happy lihat anak-anak nurut. Kalau kita nurut sama Tuhan, siapa yang happy? Tuhan happy lihat gitu. Just nurut sama Tuhan. Terus siapa lagi yang di sini? Bisa nurut sama Tuhan. Tuhan happy. Kalau orang lain, apakah happy orang lain lihat kita nurut firman? Happy karena buah kita buah yang baik. Ya kita harus nurut ya. Nurut sama papa mama, nurut sama Tuhan. Oke, kalau kita nurut kita akan mengenal siapa tuh Tuhan. Oke, beneran mau? Oke, sekarang tos sama teman di sebelahnya. Katakan, kamu dibebaskan. Oke, katakan 1, 2, 3. Kamu dibebaskan gini ya.
Tos sama teman sebelahnya. Ayo semua berdiri, berdiri. Tos sama teman sebelahnya bilang kamu dibebaskan. Terus temannya yang satunya jawabin, kamu juga dibebaskan. Ayo, 1, 2, 3. Kamu dibebaskan. Dibalesin? Kamu juga dibebaskan. Oke, siapa yang mau dibebaskan? Oke, yuk yang mau dibebaskan semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa ya. Oke, semua bangkit berdiri. Loh kok lemas? Ayo dilihat temennya siapa yang belum berdiri, dikitik-kitik dulu. Ayo berdiri, kitik. Oke, yuk semua berdiri ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau bersyukur ya, kita sudah jadi orang yang merdeka. Dan kita mau dimerdekakan. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Tutup mata. Ayo tutup matanya dulu. Kita berdoa buat bangsa kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai bangsa ini selama 77 tahun hingga saat ini Tuhan. Hati kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan untuk bangsa ini. Kami bisa ada di bangsa ini. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, curahkan belas kasih-Mu untuk bangsa ini. Tuhan, Kau yang akan terus menyertai bangsa ini dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih Tuhan dan belas kasihan Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan bangsa ini. Engkau yang menyertai Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakilnya. Engkau yang memberkati para menteri juga, supaya bangsa ini semakin lama semakin maju, semakin bangkit dan cepat dipulihkan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyertai. Tuhan, sehingga kami juga terus bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini juga Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu, sehingga mereka belajar untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga pemerintahan di kota Lumajang ini. Biarlah Tuhan, Kau juga yang tolong satu saat nanti kota Lumajang dibangkitkan dan segala kemuliaan ada di dalam kota Lumajang ini. Pakai setiap kami juga, guru-guru sekolah minggu dan semua yang ada, untuk kami juga memenangkan kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah berkat-Mu tercurah atas kota kami, atas bangsa kami. Shalom ada di atas kota kami dan ada di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik, sebentar kita akan kasih persembahan buat Tuhan Yesus. Ya, siapkan persembahannya buat Tuhan. Yang bertugas persembahan bisa ke belakang. Yang bertugas ya, yang bertugas ke belakang. Yang lainnya siapkan persembahan. Sudah, ayo dipegang di tangan kanan. Kita berdoa. Tutup mata ya. 1, 2, 3. Tutup mata. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami buat Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita karena kami sungguh diberkati Tuhan. Mari Engkau memberkati persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo semuanya sambil berdiri. Ayo jalan yuk. Siap. Ayo semuanya berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh,
dor loh ya. Dor, saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Dor, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ayo semuanya berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap-siap, saya Laskar Kristus. Dar, saya Laskar Kristus. Dar, tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Siap ya jadi Laskarnya Kristus ya. Amin. Kita ada pengumuman. Kakak ada pengumuman. Tes. Wah, ada pengumuman minggu lalu ada yang bisa menghafal ayat ya. Nah, kita mau lihat siapa aja yang bisa menghafalkan ayat ya minggu kemarin ya. Kita mau lihat videonya. Keren ya teman-teman kita ya yang sudah menghafalkan ayat. Terus semakin hari semakin ditambah yang bisa menghafalkan ayat. Kenapa? Karena kita juga belajar untuk baca firman. Siapa di sini yang baca firman di rumah? Wah banyak. Dibaca, cuma dibaca Kak. Tapi dipahami apa ya? Tanya mama, tanya papa ya. Lalu hari ini ada pengumuman yang penting. Kita mau main lomba. Yeay! Siapa yang mau main lomba? Siapa yang mau ikut lomba? Wah, banyak yang mau ikut lomba. Semuanya nanti di sebelah kanan ada banyak lomba. Nah, nanti anak-anak bisa pilih. Loh, belum keluar dulu. Belum ya. Kita belum selesai. Kita mau berdoa dulu baru kita nanti bermain ya. Di sebelah sana di lapangan, di area lapangan nanti banyak lomba. Nanti anak-anak bisa ikut lomba. Nah nanti ada yang di dalam gereja juga ada nanti, oke? Sudah siap ikut lomba? Iya tapi enggak boleh dulu ya, masih mau berdoa dulu ya. Yuk duduk yuk. Ayo belum. duduk. Siapa Belum yang doa. mau kue? Angkat tangan. Wah yang mau duduk dengan manis. Nah. Sebelumnya yuk kita akhiri ibadah ini. Nanti setelah kita berdoa jangan kemana-mana. Nanti kakak-kakak di belakang akan kasih kamu sesuatu. Apa Kak Lena? Nanti kita cepet-cepet duduk juga ya. Iya. Ya yuk, kita mau nyanyi sama-sama yuk. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat.
memerdekakan hidup kami. Selamanya Engkau jadi Allah yang hebat, sebab Engkau penyelamat bagi hidup kami. Dan pagi hari ini kami semua sudah bersuka cita, kami sudah diberkati. Tuhan, kami percaya kami juga bisa jadi berkat. Kami juga bisa Kau pakai untuk banyak orang bisa dimerdekakan, bertemu dengan Engkau, dimenangkan bagi nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan pulang, kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna ada menyertai kami, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Jangan kemana-mana dulu loh ya. Oke, Tuhan berkati, tunggu ya. Bentar lagi dibagi, habis kamu dibagi kue, kamu bisa serbu ke tempat permainan. Tunggu ya, Tunggu, di tempat kita ya. bagi kue dulu.